Kementerian Keuangan buka suara terkait isu menjamu Cristiano Ronaldo saat datang ke Indonesia. Melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada agenda pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo. Kementerian Keuangan buka suara soal kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal menjamu mega bintang sepak bola dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deddy Surjantoro menegaskan jika sampai saat ini tidak ada jadwal Sri Mulyani dalam kegiatan makan malam bersama Cristiano Ronaldo. Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Cristiano Ronaldo. Dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengagendakan, mengundang maupun menjadwalkan pertemuan tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Asprof PSSI NTT Abdul Muiz menyatakan mega bintang Cristiano Ronaldo akan berkunjung ke Indonesia hari Selasa. Rombongan tiba di Jakarta, Rabunya baru ke Kupang. Karena itu kami Asprof PSSI NTT, kami menunggu rundown aslinya. Kami tidak bisa berbuat lebih lanjut lagi, kami menunggu rundownnya. Kalau rundown itu sudah di tangan kami akan koordinasi teknis lebih lanjut dengan pihak terkait. Karena ruang Asprof PSSI NTT hanya di pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Asprof PSSI NTT, Cristiano Ronaldo, dan Yayasan Graha Kasih Indonesia. Dari kabar yang beredar, kedatangan Ronaldo atas inisiasi sebuah yayasan untuk menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial video memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area satwa berbahaya di Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Meski terdapat tulisan dilarang keluar mobil, hal tersebut tidak diindahkan pengunjung. Dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka terjadi di area satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area terlarang. Pelang berisi peringatan tidak keluar dari mobil pun tidak diindahkan. Menurut Senior Vice President Taman Safari Indonesia Group Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Alex Zulkarnain menambahkan pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi. Pasalnya, Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara berjoget di atas meja viral di media sosial. Video tersebut menuai sorotan dari warganet karena dinilai tidak pantas, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Publik dihebohkan dengan viralnya video sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor. Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan para pegawai berpesta dengan musik keras dan saweran uang. Rekaman tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai tindakan itu tak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menanggapi berita viral yang tersebar luas di media sosial, baik dalam bentuk video maupun foto, ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan video viral tersebut. Dari Kabupaten Kutai Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.